HP Mama bunyi. Ma, ada telepon. Dari siapa? Dari suamiku tercinta, Ma. Angkat aja. Halo? Juliet, Cielo ya, Mama mana? Ma, Papa tanyain Mama nih. Udah, kamu aja jawab lah. Oke. Snow, kamu pikir ini udah jam berapa? Alamak. Tiap hari balik malam terus. Anak sama bini dilupain. Alasannya ya meeting lah, ya bisnis lah. Masih inget lupa nggak? Cielo, Papa. Kalau bukan karena anak kita yang lucu-lucu, aku juga nggak mau sama kamu. Kenapa mirip banget sama maknya, sumpah. Aku kasih kamu waktu 10 menit. Kalau kamu nggak sampai di rumah, mau pulang sekalian. Tidur di teras sana, bye. Halo. Dah lah. Bikin aku tambah tua aja. Keliput aku nambah nggak nih? Belajar dari mana dia? Pelajarannya sudah selesai. Apa ada yang mau ditanya? Bu, tahu Hello Kitty gak? Tahu dong, kamu suka. Banget. Tapi kamu tahu nggak, ada kisah menyeramkan tentang asal-usul karakter lucu itu. Serius, Bu. Konon katanya, karakter Hello Kitty diciptakan pada tahun 1970 oleh seorang wanita yang memiliki anak perempuan berusia 14 tahun. Terus? Sang anak divonis menderita kanker mulut oleh dokter dan tidak dapat disembuhkan. Kasiannya. Segala upaya telah ibu itu lakukan agar putrinya sembuh, tapi tidak membuahkan hasil, sampai akhirnya ia putus asa dan memutuskan untuk melakukan ritual perjanjian dengan iblis. Demi menyembuhkan putrinya, iblis meminta bayaran. Bayaran? Sang ibu harus menciptakan karakter yang menarik perhatian anak-anak di seluruh dunia. Iya, karakter Hello Kitty sengaja dibuat tidak memiliki mulut. Hal ini mengingatkan kita kepada putrinya yang menderita kanker mulut. Jadi itu alasannya. Selain itu, kata Kitty juga diartikan iblis dalam bahasa Cina. Sehingga Hello Kitty bisa diartikan sebagai halo iblis. Ternyata. Pelajaran kita sudah selesai, silahkan warnai dulu tugasnya, baru kalian boleh pulang. Aduh, mana gue lupa bawa lagi. Snow, pinjem pensil warna dong. Gua adanya krayon. Pas banget. Gue juga gambar Shinchan. Apa hubungannya? Maksudnya, kartun krayon Shinchan kan? Feeling gak enak. Jangan bilang ada kisah kelam di balik kartun itu. Shinchan terinspirasi dari seorang bocah berumur 5 tahun di Jepang yang bernama Shinosuke. Dia memiliki seorang adik perempuan bernama Himawari. Mereka lucu banget ya, Bu. Suatu hari mereka sedang asik bermain bola di taman. Tanpa sengaja bola tersebut terlempar jauh. Himawari dengan semangat mengejar bola itu hingga ke jalanan. Tapi tiba-tiba sebuah mobil datang melaju dengan kecepatan tinggi. Terus? Shinchan yang sadar segera berlari untuk menolong adiknya. Namun naas, keduanya malah tertabrak dan harus melenggang nyawa. Nisaya sang ibu sangat terpukul dengan kepergian kedua anaknya. Lalu ia menemukan krayon milik Shinchan. Dan dengan krayon itu, ia mulai menulis cerita apabila Shinchan masih hidup sampai sekarang dalam buku hariannya. Jadi? Semua tingkah lucu, canda tawa, serta keceriaan Shinchan hanya karangan Nisaya semata yang depresi karena kehilangan anaknya. Itulah alasan mengapa Shinchan tidak pernah tumbuh dewasa. Ternyata bocah jenaka seperti kamu punya kisah yang segelap ini. Pelajarannya sudah selesai. Apa ada yang mau ditanya? Gak ada, Bu. Wow, Puh, Sepuh, ajarin dong, Puh. Tinky Winky, Dipsy, Lala, Puh, Sepuh. Itu Teletubbies kan? Jangan bilang ada kisah kelam di balik serial Teletubbies. Ada teori yang menyebutkan bahwa mereka merupakan anak-anak yang tinggal di rumah sakit jiwa bernama La La Land. Serius, Bu. Mereka diperlakukan secara tidak manusiawi oleh para perawat di sana. Tinky Winky yang pada saat itu masih berusia 7 tahun, sering diikat di pagar, hingga badannya kedinginan dan berwarna biru keunguan. Terus, Bu? Dipsy berumur 6 tahun. Ia menderita kejang parah dan sering muntah, tapi perawat di sana mengabaikannya, sampai wajahnya tergenang oleh muntahannya sendiri. Jadi itu alasannya kenapa wajahnya terlihat agak kotor. Lalu warna hijau itu identik dengan Muntah. Betul, Lala dikabarkan lahir dengan kondisi cacat. Wajahnya bengkok seperti antenanya. Lalu secara kejam ia dikurung dalam ruangan tertutup yang gelap tanpa cahaya matahari sedikit pun selama 5 tahun. Jadi warna kuning itu melambangkan matahari. Terakhir, bocah 3 tahun yang secara sengaja dilempar ke dalam tungku perapian panas oleh perawat yang tidak sabar menghadapinya. Jangan bilang warna merah menyala Po itu. Karena kulitnya terbakar api. Astaga, malang banget. Pelajarannya sudah selesai. Sekarang ibu kasih kuis ya. Yang bisa jawab boleh langsung pulang. Seronoknya. Guru dalam bahasa Melayu disebut Cikgu. Betul. Persis Ipin. Ih, aku maunya jadi meme, Ma. Oh iya, kalian tahu berita tentang penemuan makam Upin Ipin yang ramai beredar di internet? Serius, Bu.
sih ibu, jangan nakutin lah. Juliet, Ini beneran bu. Ada kabar yang mengatakan bahwa Upin dan Ipin mengalami kecelakaan saat hendak berkunjung ke rumah opa neneknya. terus Kecelakaan tersebut mengakibatkan kedua orang tua, Rose dan Upin meninggal di tempat. Sementara Ipin terbaring koma di rumah sakit dan meninggal 1 tahun kemudian. Di nisan tertulis, Upin wafat pada tanggal 6 Agustus 1995. Sedangkan Ipin 2 April 1996. kok bisa pas banget gitu ya? Rasa bersalah serta duka opa yang teramat dalam karena kehilangan orang terkasih menyebabkan dia berakhir tidak dapat mengendalikan akal sehatnya lagi. Lalu nasib opa gimana bu? Demi dapat melanjutkan hidup, Opa membayangkan Upin dan Ipin masih sehat dan ceria seperti di dalam kartun. Walaupun kenyataannya, itu hanya dalam angan Opa semata. Astaga. Pelajaran kita sudah selesai, kalian bebas ngapain aja, asal jangan berisik. Yes. Andai aku punya Doraemon. Halu. Biar apa? Biarin. No, benar Juliet. Nobita terinspirasi dari seorang anak di Jepang yang lemah, cengeng, dan sering dibully, hingga ia mengidap penyakit skizofrenia. Skizo apa? Itu gangguan mental yang bikin penderitanya berimajinasi gitu. Betul, Doraemon, robot kucing canggih yang datang dari abad 21, ternyata hanya teman khayalan Nobita. Serius? Karena itu, teman-temannya kerap mengejek Nobita yang terlihat aneh, di mana ia suka bicara sendiri atau berinteraksi dengan Doraemon yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. Terus? Keadaan mental Nobita kian memburuk, hingga ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri di usia 16 tahun. Kasian banget. Itulah alasan kenapa karakter Nobita dalam kartun Doraemon tidak pernah tumbuh dewasa. Jadi Nobita di dunia nyata dan di dalam kartun sama-sama kesepian. Semoga kamu tenang ya. Guys, yang mau lihat dino canggih bisa ke meja aku ya. Guys, kalian yang penasaran sama helikopter aku ini bisa mampir ke meja aku ya. Karena dino lah, tim dino, like. Jelas helikopter dong. Ya udah, kita buktiin aja. Kamu punya serutan nggak? Hah, serutan. Aku juga punya. Lo tahu nggak? Di bagian atas mulutnya ini ada penggaris loh. Penggaris. Kayak gini maksud lo. Pasti pada kaget deh, soalnya jarang ada yang tahu. Kalau ekor dinosaurus ini sebenarnya pensil. Kamu pikir kamu doang yang punya kejutan? Gue belum kasih lihat senjata rahasia gue aja. Coba liatin di perutnya. Kalau gue cabut, ada penghapus di dalamnya. Kalau cuma penghapus mah, gue juga punya. Kalau gitu, lo pasti nggak punya ini kan? Staples. Segitu doang senjata rahasia lu. Siapa bilang gue gak punya staples? Hah, Kalau ini lo punya nggak? Gunting. kalian tim dino? Atau tim helikopter? Komen. Jajan. Bukannya itu mobil papa ya? Kok parkir di semak-semak gitu sih? Yuk, aman kok di sini sayang. Nakal, kamu gak sabaran banget sih? Itu kan Tante Hazel. Ngapain mereka? Mencurigakan. Celo ngintip. Celo harus cepat pulang kasih tahu Mama. Mama, tadi Celo lihat Papa parkir mobil di cemak-cemak sana. Berduaan sama Tante Hazel tetangga kita itu loh, Ma. Apa? Ternyata dia. Stop, Celo. Sekarang kamu simpen cerita kamu. Tunggu papa kamu sampai rumah. Baru kamu sambung cerita kamu tadi. Oke? Siap, Mama. Papa pulang. Celo, tadi kamu lihat apa waktu kamu jajan ke warung, nak? Celo lihat Papa parkir mobilnya di semak-semak belakang kompleks itu, Ma. Gawat. Lanjutin, Celo. Di dalam mobil, Papa cuma berduaan sama Tante Hazel tetangga kita itu loh, Ma. Terus? Mateng, abis dah gua. Mungkin AC mobil Papa rusak kali ya, Ma. Soalnya mereka berdua kayak kepanasan sampai lepas baju gitu. Ngapain mereka? Terus mereka berdua main kuda-kudaan. Percis kayak Mama sama Om Flos. Waktu Papa lagi pergi perjalanan bisnis ke Hong Kong seminggu yang lalu itu loh, Ma. Halo, Ma. Apa? Udah liburan nih. Kita kemana yuk? Nginep di villa aja. Mau nggak? Boleh. Oke, kita cari di internet ya. Ini gimana? Mana? Bagus tuh. Murah lagi. Berangkat. Ih, kok macet sih? Mana udah mau gelap lagi. Guys, aku mau muntah.
Plastik mana plastik? Akhirnya sampai juga. Capek banget. Aku mau rebahan dulu. Sekringnya nggak turun. Fix mati lampu ini. Gelap-gelap gini, kita bareng aja ya tidurnya. Iya, di lantai 2 aja yang paling gede kamarnya. Aduh, dingin banget sih. Pada udah tidur. Yang ini mayam. Yang ini juga mayam. Jangan kesini. Yang ini mayam. Zoe, kamu kenapa? Tadi ada anak cewek di jendela situ. Nggak ada. Lo cuma mimpi buruk kali. Tapi... Udah, coba tidur lagi aja. Aku ngantuk nih, nyetir seharian. Pagi. Laper nih. Kita cari sarapan yuk. Yuk. Ada nasi uduk tuh. Mau berapa bungkus, Dek? 3, Bu. Kalian pasti orang kota, kan? Logatnya beda. Iya, Bu. Kita dari Jakarta. Oh, tinggal di mana? Di villa, Kak. Hah? Kalian tidak takut apa? Kenapa emangnya, Bu? Di villa itu pernah ada kejadian. Anak perempuan meninggal. Jatuh dia dari jendela balkon lantai 2. Apa? Jangan-jangan jadi yang semalam itu. Aku tahu, kamu cuma pula-pula kan?